Halo sobat bonsai, kembali lagi di channelnya Flash. Nah, pada video kali ini sangat spesial lagi ya, karena saya sekarang berada di Singapadu nih. Tepatnya di rumah salah satu penghobi bonsai yang sudah terkenal nih di dunia bonsai di Bali ini. Siapakah beliau? Nah, nanti kita akan berkenalan dan mengecek apa saja koleksi-koleksi bonsai di sini, seperti apa. Mari kita saksikan. Dan jangan lupa untuk selalu mensupport channel ini supaya channel ini tetap berkembang dan memberikan konten-konten lebih kreatif. Begitu. Nah, oke sahabat, sekarang saya sudah bersama dengan pemiliknya di sini. Siapakah beliau? Mari kita berkenalan dulu. Swastiastu, Bli. Swastiastu. Bisa diperkenalkan dulu, ada sahabat di rumah untuk namanya dulu. Ya, nama saya Wayan Kemar Kristiadi, bisa disebut Chris Plant Lovers. Ya, Sama kerennya beliau. Sering sebut nama Chris, gitu, di Chris. Dari Singapadu, Banjar Belaluan. Itu sahabat, alamat lengkapnya siapa tahu teman-teman ingin kesini melihat koleksi-koleksinya bisa beli ya. Terbuka untuk penghobi. Ya. Nah, di sini sahabat, koleksinya sangat mewah-mewah sekali dan saya akan mereviewnya satu-satu ini. Ya, ini yang pertama, ini jenis apa ini, Bli? Prik elegan. Prik elegan ya. Bisa dilihat dulu sahabat untuk di lebih detailnya dulu. Ini sangat unik sekali ini. Ini udah berapa tahunan nih, Bli? Wah, kalau di sini 2 tahunan, kira-kira 2 tahun di sini. Untuk yang punya dulu ya perkiraan 10 tahunan. Untuk dulunya ya? Iya. Terus kenapa ini suka dengan bonsai ini, Bli? Yang pertama dari akar dan liukan gerak dasar yang bisa dibilang itu nilai yang benar-benar eksotis di dalam mengambil bahan bonsai istilahnya. Kalau saya itu dominannya lebih ke dari akar dan gerak dasar lebih dahulu. Yang unik lah itu misalnya, jarang. Unik sahabat, ini jarang-jarang lihat. Kalau bahasa Balinya ngelok seperti itu. Punya nama nih, punya nama. Punya nama, Bli? Ya. Namanya siapa ini, Bli? Si Elegan Jaipong. Ya. Kayak Jaipong. Itu sahabat, namanya unik sekali karena bentuknya juga unik ini. Terus ini prosesnya udah berapa nih, Bli? Prosesnya dari awal perkiraan udah 2 tahun di sini. Yang sebelumnya dulu yang pertama yang pemiliknya diarahkan ke sebelah kiri ya. Sebelah kiri ya? Sebelah kiri, tapi karena tidak sesuai dengan mindsetnya tiang, jadi yang rubah ke arah sebaliknya. Sekarang ya tinggal ngelos ini, memperbesar ini dulu. Ini sudah hampir selesai, mahkota udah hampir. Ya ada beberapa, ada satu yang masih nyusu. Ya, sekiranya kurang cabang di sana kita susu. Ini baru kemarin dipotong dan udah subur sekali. Ya, lumayan subur lah. Nah, ini sahabat, ini baru pertama ini koleksinya udah seperti ini. Ya. Ini unik sekali sahabat. Bisa diputer ya. Lihat, ya. Nah, ini sahabat, dilihat ini. Wah, ini jarang-jarang kata Bli Chris dapat bahan seperti ini. Ini untuk medianya sendiri pakai apa, Bli Chris? Kalau di sini dominan kotoran kambing sama pasir malang. Itu aja ya? Iya, itu aja. Oh, ini sahabat, lihat akarnya ini sangat bisa dibilang kayak jaipong katanya. Nah, ini yang ini, Bli. Nah, ini lagi sahabat. Ini oke hati, Bli ya? Kianti. Ini sahabat.
Ini lihat dari akarnya dulu. Ini koleksinya Bli Kris ini tidak pernah posting, tapi di rumahnya menyimpan semua. Ya, sudah ya tinggal cukur aja. Tinggal cukur aja Bli Kris ya. Lumayan besar sih ukurannya, pertama dari size-nya jarang juga kita temukan untuk size-nya, dan apa namanya, untuk kematangannya juga. Kematangannya juga artinya di sini nilai lebihnya. Di pohon size-nya besar, tingkat kematangannya juga sudah lumayan. Ya tinggal berangkat jalan-jalan aja. Tinggal lomba aja sahabat. Terus ini gini Bli, ada nggak pengalaman mungkin pernah sakit pohonnya ini untuk ini? Kalau sakit ini sih baru ngambil, udah keadaannya udah lumayan jarang, sudah memprihatinkan. Kurang subur, karena saya lihat banyak sekali lumut-lumut menempel, bahkan ini nggak kayak batang lagi, dia hitam itu loh. Hitam semua Bli ya. Jadi lumut tuh udah melekat di sana. Nah, jadi daunnya layu. Jadi tapi medianya lumayan masih baru katanya. Jadi saya pakai solusi dengan cara fungisida biar ya, membersihkan batangnya dengan cara fungisida. Saya pakai ditan, bahkan saya nembak itu 2 kali, semprot sekali, habis itu kering saya semprot lagi, baru hilang. Ini udah mau hilang, ini udah mau numbuh lagi karena musim hujan. Ya, maunya mau tembak lagi ditan. Setelah diditan, nah setelah itu udah baru kelihatan subur Bli ya. Soalnya itu berpengaruh juga Bli ya, soalnya kan kalau batang ada lumut itu berpengaruh juga ke penyuburan Bli ya. Iya, penyuburan. Kalau saya sih, kalau ditan itu kan kering dia kan. Ya. Setelah dia kering, nanti ada sisa-sisa serbuknya itu setelah penyiraman itu turun dia ke bawah, sisa ditan itu ibaratnya dia mencuci akarnya. Yang di bawah. Yang bawah itu nanti bersih, dan disitulah yang lihat peningkatan kesuburannya kembali lagi. Kalau saya ya pribadi pengalaman ya. Artinya dari saya ngambil dulu nggak pernah ganti media ini. Oh, belum pernah ganti media ini. Terus terang saya bisa dibilang malas ganti media. Nggak bisa, jarang lah bisa ganti media. Kalau kecuali pohonnya itu udah benar-benar dia kelihatan udah beberapa tahun tuh misalnya, ya baru saya ganti. Emang udah akar udah full gitu. Kalau masih kita lihat ada perkembangan, belum saya ganti. Gitu sih. Terus untuk ini Bli, ada nggak saran untuk sahabat di rumah tentang kalau yang suka Okianti itu mungkin ada hal-hal yang perlu diketahui untuk sahabat di rumah? Kalau penghobi Okianti, kalau yang suka Okianti sih, pertama ya pohonnya sangat bandel ya, gampang sekali untuk memelihara, jarang kena penyakit. Cuma yang paling disukai sama Okianti itu kadang-kadang semut ya? Semut. Gampang lumutan juga badannya. Di kayunya tuh gampang lumutan, apalagi daerah dingin. Artinya gampang sekali artinya lumut tuh berkembang. Itu sih untuk perawatan. Kalau misal untuk proses bahan itu cenderung ke selera dia. Tapi kalau bisa akar dulu, akarnya yang melingkar, gerak dasar pohon. Itu sih lebih dahulu untuk Okianti. Tapi Okianti memang pohon yang bandel. Itu sih kalau saya. Nah ini sahabat, ini koleksi Bli Kris ini yang disebut dengan apa namanya, memendam. Tapi bagi teman-teman yang berselera memiliki ini, bisa untuk mengecek barangnya ke sini Bli ya. Siap. Siapa tahu nanti kan bisa diperhitungkan sama Bli Kris. Terus yang ini lagi sahabat, wah ini semua koleksinya di sini. Kita lihat dulu koleksinya Bli Kris. Ini rata-rata sancang Bli ya? Sancang, ya, rata-rata semua sancang, lebih dominan ke sancang. Jangan dulu sahabat, siapa tahu ada yang tertarik, nanti kita bahas lagi. Untuk sancang sendiri ini udah berapa tahunan di sini ini? Dibilang tidak terlalu lama di sini. Baru sih
senang sama sancang gitu. Jadi tidak terlalu lama, cuma ada beberapa barang atau pohon sancang yang artinya yang dominan yang sudah setengah jadi, ada juga yang bahan paling lama di sini ya ada yang 1,5 tahun. 1,5 tahun ya. Nah ini sahabat, ini bisa dilihat dulu lebih dalam ini untuk gerak-geraknya. Ini kenapa sekarang tertariknya ke sancang, Bli? Ada nggak ceritanya sedikit? Jadi begini, ya pertama sih sancang sukanya dari dulu, tapi karena teman-teman banyak yang bilang sancang itu gak susah, sering mati ranting karena banyak disukai suku putih lah. Jadi belumlah ke sancang dulu, tapi sekarang karena perkembangan, pertama di dunia kontes, kalau terus terang saya senangnya sendiri tapi nggak ada di rumah. Jadi karena mindset saya ke kontes, jadi kedepannya untuk supaya bisa lah, artinya setidaknya bersaing lah di dunia kontes. Cara satu-satunya sih di sancang. Karena selain barangnya ya tidak terlalu tinggi harganya, tetapi apa namanya untuk keunggulannya hampir sama lah, setara dengan sandigi. Bukan tidak suka sandigi, bukan, tetapi cenderung ke sancang sih itu, cenderung ke sancang. Daunnya kecil, berkarakter juga. Sancangnya Bli. Nah itu sahabat, sekarang sedang naik daun kalau bisa dibilang untuk di Bali sendiri ini. Karena gimana ya, persaingan juga Bli ya. Persaingan. Ini untuk sancang sendiri ini gimana Bli? Menurut Bli tentang karakternya sendiri? Yang ini? Ya. Kalau ini sih bisa dibilang pohonnya cebol, informal ya, ke informal ya, ke informal, ada geraknya ada. Jadi bisa dibilang kematangannya udah 75%. 75% udah, tinggal lagi sedikit aja menyemburkan supaya lebih rapat lagi lah. Gitu. Kalau untuk karakter saya sih paling senang diantara sancang yang lain yang ini. Yang ini Bli ya? Iya, yang ini paling senang. Selain akar keliling, geraknya ada, porsinya enak. Jadi untuk melepasnya pun susah. Kalau nggak cocok ya nggak lepas. Masih sayang lah gitu istilahnya. Masih bisa diproses dia gitu perawatannya. Terus untuk gini Bli, untuk teknik Bli sendiri tentang sancang ini kan kadang-kadang kalau sancang sudah subur sekali itu kan gampang sekali tumbuh tunas-tunas yang baru dulu. Terus untuk sistem pemotongnya itu ada nggak tips-tipsnya Bli? Kalau pengalaman pribadi saya, dan saya juga tentunya bertanya dulu kan sama senior juga kan, tetap juga masih belajar. Jadi untuk sancang sendiri di sini kalau bisa jangan terlalu tinggi untuk rantingnya. Perantingannya atau daunnya jangan sampai tinggi, kalau bisa di bawah 5 cm. Nah, kalau ini misalnya jangan sampai tinggi-tinggi, ini mesti terlalu tinggi nih. Nah, ini kan ini agak rapat dia. Artinya jarak antara ranting sama daun itu dekat. Ya, tujuannya melainkan supaya sinar matahari gampang untuk masuk ke celah-celah perantingan. Dan untuk merapatkan daun pun itu kalau bisa pemotongannya itu setengah daun. Ya, setengah daun mungkin lebih bisa dominan untuk merapatkan daunnya. Kalau bisa sih sancang jangan terlalu tinggi. Ya, karena soalnya itu dia. Mungkin yang punya sibo nggak pernah ngurus, jadinya tahunya di bawahnya. Karena nggak dapat sinar, nutrisinya dia ke sana, dia nggak serempak, dia dapat sinar matahari. Kalau dia sudah pendek jaraknya seperti ini, mungkin bisa dilihat pendek. Mungkin bisa didekatkan dulu sahabat. Ini kan pendek jarak antara ranting ini dan ini, antara ranting dan daun ini juga. Ini pendek, otomatis sinar itu kan dapat dia masuk ke celah-celah. Jadi yang tampak ketutup dia. Begitu juga penyukurannya, kalau bisa lebih buka lagi. Dikasih selah-selah beliau. Kesan pohon berat itu artinya kesan pohon yang berat. Jadi cenderung dia kelihatan ngebrum lah. Jadi kalau sudah pecah dia kesan berat pohon itu bisa
kurang gitu. Adanya pecah itu kan pohonnya menjadi lebih besar kelihatan dari kejauhan. Itu loh misalnya. Nah, itu Kalau saya sih seperti itu. Nah, itu sahabat tips dari beli kris ini untuk pohon sancang ini. Terus untuk ini beli, kadang-kadang kan kasus yang saya beli dibilang tadi itu mati ranting. Terus untuk mengakali atau mencegah itu gimana beli? Satu hal yang tadi itu juga itu sangat penting sekali poinnya. Kalau saya di sini ya pengalaman ya, belum tentu juga teman yang lain punya pengalaman pribadi. Kalau saya pengalaman di sini juga pertama yang tadi itu, yang kedua telaten insektisida, juga fungisida, gitu sih. Kalau apa namanya untuk perawatan yang lainnya, untuk pupuk itu sih nggak begitu di sini, cenderung ke perawatan ya, perawatan di atas sama bawah, perawatan untuk membersihkan, pokoknya nggak ada hama dia, aman dah pohonnya gitu. Kalau saya teori koi lah. Teori koi. Ya, kalau koi kan medianya air. Kalau airnya bersih, bagus. Koinya gitu juga nih, kalau medianya bersih, nggak ada hama, kalau pun atasnya nggak ada hama juga dia kan bisa tumbuh subur. Kalau gitu, kalau saya sih kesimpulannya ke sana. Kalau pupuk sanar aja, saya pakai kompos aja, pakai kambing aja, kotoran kambing aja sih. Nah itu sahabat, itu teori dari beli kris itu yang sangat bisa mungkin menambah-nambah teori sahabat di rumah nih. Soalnya dari pengalaman yang masih belajar sampai saat ini ya. Sering-sering lah sedikit. Ya. Terus untuk ini, nah ini sahabat, ini bisa didekatkan dulu. Ini ada jinnya gue beli ya, keringan, keringan di sini. Ini kalau bisa teman-teman lihat di sini koleksinya ya sancang yang sangat mewah-mewah di sini sahabat. Diam-diam ternyata koleksinya sudah sangat-sangat seperti ini. Sancang terbesar di sini. Sancang lovers. Ya, tapi ini wacang dia. Oh ini wacang dia. Wacang. Jangan takut sama wacang. Bahkan wacang itu cenderung lebih, menurut saya lebih bagus dari sancang. Karena batang kayu wacang itu wahong kan? Ya. Yang itu dari wahong itu lebih keras karakternya. Lebih keras dia. Lebih awet dia gitu. Bagus karakternya. Ini kayak ini. Kotak ini loh. Iya lihat. Ya. Kesan tuanya. Kesan tuanya dia muncul di sana di wahong. Terus untuk ini ada gini ya beli apa namanya proses perubahan dulu atau memang sudah seperti ini? Dulu pohon ini miring ke sini. Oh, miring. Ini tertanam segini. Nah, miring dia pohonnya dulu waktu dapat segini dia miring. Sampai sini pun langsung saya reposisi lagi. Nah, ini dulu nggak ada. Ini baru sedikit, ini sama sekali dulu. Baru gerak-geraknya aja ya. Baru gerak-geraknya aja di sini. Ini perkiraan udah 5 bulanan ya. Di sini beli. 5 bulanan dan kondisinya sudah seperti ini. Terus penyukurannya di sini ini sama sekali nggak boleh lewat. Kalau segini itu udah dicukur. Harus dicukur. Iya, udah dicukur ini. Sama sekali nggak boleh lewat. Kalau saya segitu. Sama sekali nggak boleh lewat. Kalau dia udah sampai 3 cm, 4 cm itu sudah harus pangkas. Ya, kalau enggak berpengaruh sama yang bawah. Nah, sancang itu yang jadinya kalau sancang, makanya bilang kalau sancang itu emang nggak susah, dia harus telaten gitu. Kalau saya pribadi ya kembali harus telaten, harus memang kalau udah rimbun sedikit gitu tumbuh 3 cm, 4 cm udah harus cukur. Walaupun cukurnya biasa aja nggak apa, yang penting dia cukur. Kalau dia dikasih lepas, nah itu yang bahaya. Bisa pengaruh juga dia. Pengaruh ya, bisa mati ranting di bawah gitu. Nah itu sahabat, itu koleksi beli kris ini dan juga teori-teorinya tentang sancang lah. Soalnya kan sancang ini memang sangat mudah beli ya untuk dipelihara, cuma harus telaten ya. Jangan takut, harus berani mencoba. Ya, yang penting telaten dulu insektisidanya sama fungisida. Yakin bisa melihara sancang. Nah sahabat, nanti kalau mungkin di video ini kurang, mungkin bisa datang ke sini beli ya. Welcome. Soalnya kan realnya ini lebih dari. Soalnya ini katanya udah ditawar, gak dilepas sahabat.
Saya tidak tahu nominalnya berapa ini. Lumayan, karena pohonnya lumayan besar, pot kalau nggak salah 80. 80 ya, 80. Lingkar batang 90-an. Mungkin sahabat yang sekarang kan lagi trennya mau pamnas ini di Gianyar, siapa tahu masih belum punya pohon bisa datang lihat-lihat di sini. Siap membantu. Siap membantu. Membantu ngangkatnya. Terus untuk yang terakhir nih beli untuk kesan-kesan atau saran-saran nih buat sahabat-sahabat pemula atau sahabat-sahabat di rumah tentang berbonsai itu. Menurut pengalaman beli? Saran untuk pemula ya. Pemula. Jadi jangan terlalu berambisi mencari pohon bagus dulu. Jadi kita harus mengenali dulu karakter pohonnya bagaimana, mengenali cara perawatannya, penyuburannya juga, karena percuma kita beli bahan tapi kita nggak tahu cara penyuburannya. Kita lihat pohon yang lain 5 tahun sudah selesai, kita belum sampai 10 tahun. Nah itu kan kita sama dengan bisa-bisa down lah. Jadi kita cari tahu dulu bagaimana perawatannya. Setelah itu baru kita mencari tahu bahan yang bagus bagaimana, mencari karakter dan sebagainya. Ya nominal budget juga kan. Kalau mau pohon bagus ya budget harus lumayan juga. Tetapi walaupun budget besar tapi pohon bagus tidak akan sampai rugi ke depan. Bahkan bisa berkali-kali lipat nanti. Jangan takut rugi. Enggak bonsai itu enggak ada rugi. Kalau misalnya sesuai dengan dengan benar-benar pohon itu memang benar-benar berkarakter. Prospek ke depannya bagus ya. Dan juga perawatannya beli ya. Pokoknya yang penting pohon itu terawat dulu. Kalau mau pohon itu bisa prosesnya maksimal untuk kedepannya nih, tahapannya biar bisa maksimal, tentunya proses perawatannya itu yang paling penting. Kalau di sini ini dominan ke perawatan atas bawah sampai media pun saya rawat gitu. Media pun saya rawat sampai tidak bisa lah. Itu misalnya. Itu sahabat, saran-saran dari Bli Kris, soalnya kan kadang-kadang ada yang teman-teman masih keliru di rumah tentang bonsai, bisa diikuti sarannya Bli Kris ini. Itu pengalaman pribadi, mungkin teman-teman senior yang lainnya mungkin berbeda, tapi pengalaman saya pribadi di rumah yang seperti itulah gitu. Mungkin bisa berbagi kan pengalaman sama teman-teman penghobi bonsai itu teman. Itulah pengalamannya sehingga mencapai atau menghasilkan sebuah karya ini sahabat. Jangan salah, walaupun Bli Kris itu tidak pernah posting bonsai, tetapi kesini udah waduh ini. Ini persiapan pamnas sahabat katanya. Nah, terima kasih Bli Kris atas waktunya sudah berkenan memberikan saya sedikit bujangan dan teman-teman di rumah tentang berbonsai dan juga bisa mengulik koleksi-koleksinya di sini. Untuk itu yang terakhir, salam untuk bonsai di rumah dulu. Salam bonsai. Salam bonsai.